dipersilakan duduk. Haleluya. Oh, ada Elo. Elo, halo. Ya, selamat ya, sudah dibaptis ya. Suratnya udah jadi ya, tinggal ambil di Omodi ya. Atau saya kirim aja. Kita bersyukur punya Bapak yang setia. Katakan amin. Saya juga bersyukur sama Tuhan melihat jemaat Tuhan yang setia, para pelayan Tuhan yang setia. Ya, sekali-sekali enggak apa-apa saya sebut ya. Di sini ada keluarganya Om Oscar ya. Wah, Om Oscar itu puluhan tahun setia ya. Nemeni papa saya sebelum papa saya menikah ya, papa saya cerita ya. Sering mengantar papa saya ketemu mama saya di Surabaya, pacaran, yang nganter Om Oscar. Bukan mikrolet, sebelum mikrolet waktu itu bemo ya. Wah. Ya, sahabat plek ini ya, Om Oscar ya. Terima kasih, anak-anaknya juga menjadi penerus ya. Ada Ibu Yeni, Om Iwan ya. Ibu Yeni keluarga yang setia dari zaman engkong ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya bisa semakin baik ini karena jemaat-jemaat yang setia ya. Dulu saya kurang baik, jemaat masih setia. Waduh, menunggu saya melihat terus bertumbuh ya. Waduh, luar biasa, menerima saya apa adanya. Terima kasih. Ya. Haleluya. Ada keluarga Bu Sentot. Bu Sentot enggak hadir ya. Bu Sentot itu juga setia puluhan tahun di tempat ini ya. Haleluya. Haleluya. Om Randy, wah Om Randy, terima kasih sama Tuhan ya, melihat Om Randy setia menemani papa saya ya, suka mijitin papa saya. Saya ketemu Om Randy dengan tangan saya, jari saya begini, bukan berarti jangan salah paham loh ya, bukan berarti saya minta uang sama Om Randy, enggak. Saya mengingatkan Om Randy itu kalau dilihat papa saya sudah gini, artinya minta dipijitin ya, Om Randy ya. Papa saya sering kalau tidak bisa tidur, dipijitin Om Randy langsung bisa tidur nyenyak ya. Om Randy, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Mazmur 139. Kita baca 2 ayat saja lalu langsung masuk perjamuan kudus ya. Dengan 2 ayat ini saya berdoa kita tangkap pesan Tuhan ya. Mazmur 139 ayat 14. Setahu saya ini Daud yang nulis ya. Sama-sama katakan Daud. Siapa Daud? Manusia seperti kita ya. Pak, jangan sembarangan ngomong. Nabi loh itu Daud tuh Pak. Ada yang bilang nabi ya. Ada yang bilang raja loh Pak. Jangan sembarangan, itu orang istimewa, itu orang hebat. Iya, tapi dulunya pernah belum jadi raja kan. Dulunya kan belum pernah jadi nabi kan. Pernah kecil kan. Pernah jadi orang biasa kan seperti kita. Daud ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang indah untuk Daud, Tuhan juga punya rencana untuk kita semua. Katakan amin. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu. Kita kembali digerakkan, diingatkan, dikobarkan yuk. Rasa syukur kita ini loh, perlu ya dilatih terus. Perlu dilakukan terus, perlu diingatkan terus. Karena kita tercobai luar biasa untuk tidak bersyukur itu, aduh. Banyak hal yang membuat kita kecewa, membuat kita bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan si A, si B, menyalahkan keluarga, menyalahkan Tuhan bahkan. Sekali lagi, hari-hari ini kita
mudah tercobai untuk tidak bersyukur. Tapi kembali hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui Daud. Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat, jangan lupa ketika bercermin pagi, sore, mau ke gereja, mau ke pasar bercermin, ingat baik-baik. Bila perlu ditulis di cermin, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat ajaib apanya, Pak? Saya ini tidak diperhitungkan dalam keluarga. Kakak-kakak saya hebat, besar-besar, gagah perkasa, hebat, ahli berperang, ahli menggunakan senjata perang. Saya ini tidak diperhitungkan, Pak. Saya ini kecil. Kerocok. Apa? Tidak bisa apa-apa. Belum jadi orang. Tukang angon wedhus. Pemelihara gembala kambing domba. Cuma 2 atau 3 ekor, Alkitab berkata. Bukan ribuan domba. Aku bersyukur pada Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ingat baik-baik ya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat, ajaib. Tidak nunggu kita hebat. Tidak nunggu kita ahli. Tidak nunggu kita pinter. Tidak nunggu kita terkenal. Tidak nunggu kita kaya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kecil itu loh, sudah kita katakan dahsyat dan ajaib. Karena yang menciptakan dahsyat dan ajaib. Aku nih Pak, lahir tidak diinginkan orang tua. Waduh, lahir lagi. Waduh, ngerepoti ini. Tidak diimpikan, tidak ditunggu-tunggu. Kebrojolan. Tidak diharapkan, anak yang tidak diharapkan. Atau ada yang mengatakan, ini anak pembawa sial ini. Kalau sempat hadir di dunia ini, lahir, Alkitab berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan yang khusus, yang spesial, yang unik. Jemaat, jangan lupa ya, ketika bercermin, ketika bersisir, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat ajaib apa Pak? Jelek kayak gini kok, melarat miskin kayak gini. Pak, Bu, firman Tuhan berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Hidup itu loh sudah mahal. Sehat itu loh sudah mahal. Mau hidup saudara, sehat saudara, dibeli 1 miliar, 1 triliun mau? Enggak mau. Bernafas ini loh sudah mahal. Jemaat ingat, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jangan mau ditipu iklan di TV, papan reklame. Yang cantik itu yang seperti ini, yang ganteng itu yang seperti ini, yang keren itu seperti ini, yang hebat itu seperti ini. Jangan mau ditipu, itu iklan, itu industri, itu bisnis, supaya laku. Saudara tidak punya apa-apa, belum punya apa-apa, belum jadi siapa-siapa, tidak usah meraih apa-apa. Kejadian saudara dahsyat dan ajaib.
Ya, bicara soal kelahiran, ya saya juga perlu terima kasih sama mama. Mungkin mama datang yang ibadah ketiga ya. Orang tua, papa mama sudah melahirkan saya. Terima kasih. Saya ada seperti ini juga karena orang tua, karena doa orang tua, karena support orang tua. Ya. Saya ingat kata-kata papa saya sebelum meninggal. Ketika saya berkata, "Pak, enggak mau saya jadi wakil itu loh, sudah berat, enggak mau. Apalagi gembala." Lalu papa saya berkata gini, "Ah, kamu itu, papa ini SMP enggak lulus saja bisa kok. Apalagi kamu S1. Masa papa bisa, kamu enggak bisa? Malah bisa kamu, jemaat belum 2000 kok. Bisa kamu." Kuasa perkataan ya. Terakhir ini. Sebelum pelantikan gembala. Saya bicara sama Pak Sewi pada waktu itu ketua umum GPPS nasional ya. Pak Sewi mungkin bisa diutus dari majelis pusat jadi gembala sini. Saya enggak mampu Pak jadi gembala. Kalau Pak Sewi bilang, "Oh gitu ya, ya wes." Nah, saya enggak jadi gembala sampai sekarang. Tapi Pak Sewi berkata lain. Pak Sewi berkata, "Modi, justru orang yang merasa enggak mampu itu dipakai Tuhan." Jalan wes. Kuasa perkataan. Para orang tua hati-hati. Kita sering berkata apa sama anak cucu kita, ya, hati-hati. Perkataan yang mengandung kekuatan, perkataan yang menghibur, perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menghidupkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun kita. Tuhan Maha tahu. Zaman itu sudah ada USG, sudah ada MRI. Tuhan bisa tahu sampai kedalaman berapa ribu susunan syaraf dalam tubuh kita, dalam otak kita. Selagi bakal anak Tuhan melihat. Oh, terima kasih ya, saudara, sama Tuhan ya. Jangan meremehkan hidup kita ya. Jangan terus berkata, "Aku ini kecil, aku ini bodoh, aku ini miskin." Loh, jemaat, kita ini ciptaan Tuhan loh. Kita ada di dunia ini karena Tuhan yang menginginkan kita loh. Kita satu-satunya di dunia ini loh. Jangan terus minder loh. Jangan terus merendahkan diri. Rendah diri. Bukan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, itu penting, bagus. Seperti tadi pagi ya, sujud berlutut menyembah Tuhan. Termasuk Raja Salomo, meskipun memberi persembahan ribuan ekor binatang, ratusan ribu ekor binatang ketika pentabisan bait Allah itu loh. Hikmatnya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tapi mau berlutut sujud, tersungkur, muka sampai nempel di tanah loh. Boleh ya sekali-kali ya kita, tidak hanya angkat tangan, tidak hanya tepuk tangan, tidak hanya berdiri, tidak hanya duduk, tapi berlutut, delosor. Waduh Pak, kotor Pak, banyak bakteri, kuman. Ini ada virus lagi. Ya, masing-masing kita ya. Kita buka Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat 8. Ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Wow, Rasul Paulus ini memenangkan seluruh Eropa. Tuhan pakai begitu rupa ya. Penjahat, pembunuh. Tapi Tuhan bisa tangkap, Tuhan pakai luar biasa jadi alatnya ya. Jadi penginjil yang luar biasa. Cinta Tuhan luar biasa. Dari benci jadi cinta. Dari yang suka membunuh, mematikan jemaat, jadi suka menggembalakan, menghidupkan jemaat. Wow.
Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Bersyukur sama Tuhan ya. Atas kamu sekalian, atas jemaat. Ini jemaat mengalami tantangan yang berat. Ini Roma, kota besar, kota maju, kota mewah. Ya. Hidup glamor, hidup mewah. Memuaskan keinginan daging. Tantangan berat ya. Miskin masalah, kaya juga masalah loh ya. Miskin sulit makan. Kaya menyalahgunakan kekayaan untuk hidup dalam dosa. Serba salah manusia ya. Tapi kali ini Paulus bersyukur sama Tuhan atas jemaat Tuhan. Sebab telah tersiar kabar tentang jemaat kaya raya. Ya puji Tuhan. Tentang jemaat suka berkorban. Oh puji Tuhan. Jemaat sukses. Oh puji Tuhan. Enggak ya. Paulus lebih mengingat, lebih menekankan ini. Imanmu, iman jemaat. Telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Belum ada media sosial, belum ada HP, belum ada internet loh. Bisa tersiar kabar dari mulut ke mulut. Kabar imanmu. Jujur, seluruh umat manusia terperangkap dalam dosa, tidak bisa terlepas dari dosa. Mauku benar, tapi tidak bisa, sulit. Kayak kecanduan. Kalau tidak berbuat dosa, tidak bisa tidur. Kalau tidak berbuat dosa, tidak enak, gelisah. Iman kepada Yesus bisa menyelamatkan semua orang yang terperangkap dalam dosa. Ini yang membuat jemaat Tuhan, iman jemaat Tuhan bangkit. Beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, setia kepada Yesus Kristus. Karena kuasa Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus yang bisa membebaskan jemaat, membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Nama Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Iman ini yang bisa menyatukan segala suku bangsa. Loh, kota besar, kota maju, negara besar, negara maju kan tempat berkumpulnya bangsa-bangsa. Bisnis ini, bisnis itu, orang datang menggunakan kapal ini, kapal itu. Perdagangan yang sukses. Berbagai macam etnis, berbagai macam segala suku bangsa. Ini kalau bukan Tuhan Yesus yang menyatukan, waduh, saling menyakiti, saling menghina, bukan? Saling menjelekkan. Tapi karena iman kepada Tuhan Yesus, ini jemaat yang berbeda-beda dari segala suku bangsa bisa bersatu. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus, kata Paulus ya. Karena kamu sekalian, karena imanmu. Jemaat, doa kita sama-sama ya. Kita mau menjadi jemaat Tuhan yang terkenal karena iman kita, karena kepercayaan kita, karena kesetiaan kita. Ya. Situasi kondisi yang membuat kita lemah. Yuk, kita pastikan kita memperkuat iman kepercayaan kita ya. Kita menguatkan iman kepercayaan kita ya. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan ya. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong kita. Katakan amin. Amin ya. Amin firman Tuhan. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Yesus kemuliaan-Mu. Refnya saja ya, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang setia, yang terus beriman, yang terus percaya dalam situasi kondisi yang sesulit apapun. Jemaat tetap percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan setia sama kami juga mau setia sama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami kembali mengingat kasih Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau menebus hidup kami. Oh haleluya, Engkau telah mengalahkan maut. Engkau menjamin keselamatan kekal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi orang lain. Engkau sudah mengampuni kami. Kami mau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua untuk hidup dalam firman Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, tolong Pak Anto bisa membagikan pada para pelayan Tuhan. Lalu para pelayan Tuhan membagikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. sama-sama katakan sekali lagi. Segala pujian syukur, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. jemaat saja ya bersama keyboard. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Jemaat saja tanpa musik. Segala pujian, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri.
Haleluya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Saya terus membacakan firman Tuhan, jemaat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, darah Yesus, tubuh Kristus menyatu dengan kami. Allah manunggal dengan manusia. Wow, terima kasih Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Seluruh jemaat Tuhan penuh kekuatan Tuhan, penuh kasih Tuhan, penuh hikmat Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur, terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan kuat menghadapi badai kehidupan ini. Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib. Kami semua seluruh jemaat Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Mengiring Tuhan Yesus. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya menikmati perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terus memberkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.